Salam, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Hari ini Sabtu 4 April 2020. Kita sudah masuki Minggu Sengsara 7 dan minggu depan kita memasuki Paskah dan Jemaat Agung. Nas hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna dan kami boleh kembali berjumpa dalam Renungan Harian Majelis Jemaat GKI ini. Kami percaya dalam roh dan kebenaran kami boleh memasuki hadirat-Mu dan kami dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Diberkatilah kami semua dan biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan suara hati Tuhan lewat berita firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang dibacakan pada hari ini sebagai dasar Alkitab untuk renungan kita diambil dari Markus pasal 10 ayat 32 dan sampai 34 dengan judul perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan orang-orang dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disusah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Perikop nas kita menjelaskan tentang pemberitahuan penderitaan Yesus yang ketiga. Berarti ada pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan bahkan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 5 memberitahukan tentang penderitaan yang keempat. Dalam nas kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka pergi ke Yerusalem dan di Yerusalem dia akan dihukum mati dan kemudian ia bangkit lagi. Proses hukum di dalam agama Yahudi, pertama bahwa masalah keagamaan itu diputuskan oleh pengadilan atau mahkamah agama, dan kemudian kalau mahkamah agama melanjutkan putusan hukuman kepada pemerintah. Nah, sehingga dalam nas ini jelas bahwa Yesus diputuskan untuk hukuman mati oleh pengadilan atau mahkamah agama, dan kemudian ia diserahkan kepada Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus melakukan hukuman mati, karena hukuman mati itu adalah hak dari pemerintah. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, ia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kita tahu peristiwa ini terjadi saat pemerintahan Pontius Pilatus tahun 26 sampai 36 Masehi, dan pada zaman itu Pontius Pilatus memerintah di wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea. Nah, kita kembali ke nas kita bahwa Tuhan Yesus memberitakan kematiannya sampai ke 3 kali. Berarti ada maksud yang ingin Tuhan
nyatakan lewat apa yang ia sudah sampaikan. Nah, kalau kita melihat tadi, ada pertama, ada kedua, ada ketiga, berarti beberapa kali. Bila kita menyimak secara mendasar, ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah untuk menguat bukti atau fakta bahwa Yesus itu sebenarnya mati dan bangkit, dan ini bisa sebagai dasar untuk kita mengelakkan ataupun juga menjelaskan kepada orang luar yang menentang ajaran Alkitab tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, di mana orang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan dan ia tidak bangkit, sebab yang disalibkan itu adalah Yudas. Sementara kita tahu dalam Alkitab mengatakan Yudas itu bunuh diri, dalam Matius pasal 25 ayat 6. Nah, berikut juga ada orang mengatakan begini, bahwa Yesus mati itu bukan terencana, tetapi itu karena ia terjepit, terdesak, ya, karena tuntutan dari orang-orang yang memusuhi dia. Pernyataan nas kita tentang pemberitahuan kematian dan kebangkitan Yesus ketiga kali menjadi dasar bagi kita guna mematahkan serangan-serangan dari luar yang menyerang kekristenan ataupun menyangkal Alkitab. Nah, terus yang kedua, maksud pemberitaan kematian Tuhan Yesus hingga beberapa kali itu sebenarnya ingin membentuk kedewasaan murid-murid di dalam mengikuti Tuhan, supaya juga mereka tahu apa yang apa kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, dan bukan apa yang mereka pikirkan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Yesus pernah menegur Petrus karena Petrus berusaha untuk membela Yesus ketika Yesus menyatakan bahwa ia akan dibunuh, dan Yesus ditarik oleh Petrus ke belakang. Tapi Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Nah, ketika itu juga ia mengajar orang banyak supaya kalau mengikuti Yesus harus mampu untuk mengorbankan nyawanya, kehilangan nyawa dalam arti keterikatan dengan dunia ini. Nah, berikut kita juga pernah mendengar pada saat ia memberitakan penderitaannya yang kedua, di situ murid-murid sama sekali belum mengerti apa maksudnya, sehingga walaupun Yesus berulang kali mengatakan tentang penderitaan, tapi mereka tidak mengerti. Nah, ini bukti bahwa mereka mengikuti Yesus atas dasar kehidupan dan pikiran manusia dan bukan dengan iman percaya. Nah, sehingga mereka harus sebenarnya hidup dewasa dalam iman. Dalam arti pertama, mereka tidak terjebak kepada sikap emosional negatif, ya, seperti kemarahan, terus ketidaksabaran, dan juga kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dan itu harus mereka hilangkan dari kehidupan mereka kalau mereka bersama dengan Yesus, karena itu akan pikiran yang negatif itu akan menghambat mereka untuk mengerti dari rencana dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, maksud Tuhan Yesus agar mereka dewasa dalam arti mereka mau meneruskan apa yang Tuhan ajarkan, sehingga apabila Yesus kelak ia akan diperhadapkan dengan kematian dan bahkan naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus harus siap
melakukan tugasnya dengan setia dan jangan mengkhianati ataupun juga tidak menyangkal Yesus. Dan dalam hal ini kita ingat bahwa Petrus gagal sebab ia 3 kali menyangkal Yesus sebelum Yesus disalibkan. Nah, maksud yang ketiga ialah seperti saya katakan tadi, supaya mereka tidak mengikat diri kepada dunia ini, tetapi mereka senantiasa mempercayakan hidup kepada Tuhan yang sebagai pemelihara mutlak dalam hidup mereka. Yang ketiga, maksud atau makna pemberitaan kematian dan kebangkitan Yesus dalam firman Tuhan ingin menyatakan bahwa Yesuslah yang menjadi penebus dosa dan penyelamat bagi umat yang percaya. Dalam Alkitab dengan jelas memang dinyatakan dan dinubuatkan bahwa Yesus itu akan mengalami penganiayaan, hinaan, penderitaan, serta mati karena memikul dosa manusia. Itu dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar juru selamat kita, karena ia menebus kita dari dosa dan menjamin keselamatan hidup kita. Kita bisa melihat misalnya apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang nubuat kelahiran Yesus, mengatakan bahwa ia yang lahir itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5b. Nah, kita bisa perhatikan bahwa nas ini sungguh-sungguh ingin membedakan nabi lain dengan Yesus itu sendiri. Yesus bukan nabi biasa, tetapi ia adalah manusia yang sempurna dan juga ia adalah Sang Ilahi. Dan sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia memang sudah ditentukan sebagai korban pendamaian dan juga korban yang memperdamaikan kita dengan sesama kita. Sebagaimana kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 19 ayat 20 dan ayat 22. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Paulus yang mengatakan demikian dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, dan karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas ini pada intinya ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menyiapkan dirinya sebagai anak domba Paskah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, nas ini atau pemberitahuan kematian Tuhan Yesus beberapa kali adalah ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menyiapkan dirinya sendiri sebagai anak domba Paskah. Dialah penghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Dan dialah anak domba yang disembelih dan duduk di atas tahta dan menjadi hakim pada akhir zaman. Wahyu pasal 5 ayat 6, 7 dan ayat 14. Nah, untuk menjalani jalan penderitaan, jalan salib,
penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Yesaya sudah menubuatkan itu, di mana ia dikatakan, ia akan dihina, ia menderita sengsara, digantung di antara penyamun, menyerahkan nyawa untuk menanggung dosa banyak orang, dan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yesaya pasal 5 ayat 4 dan ayat 12b. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Allah yang ajaib dan berkuasa, yang menyatakan keselamatan yang sempurna bagi kami di dalam Yesus Kristus sebagai korban pendamaian dan domba Paskah yang memperdamaikan kami dengan sesama dan menjadi korban pendamaian oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, dan biarlah umat-Mu boleh merasakan damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan sungguh-sungguh sudah menghantar kami untuk hidup dalam kerajaan-Mu, dan kami telah memiliki keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.